Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Kadafi dari Institut Tazkiyah Bogor. Saya mengambil jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Dengan saya bernimkan 2210101049. Duduknya saya di sini ingin menjelaskan tentang murabahah. Akad murabahah adalah suatu konsep dalam keuangan Islam yang digunakan untuk transaksi jual beli. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana murabahah secara harfiah berarti keuntungan. Dalam konteks keuangan Islam, merubah mengacau pada suatu bentuk transaksi di mana penjual memberi tahu pembeli biaya pokok barang dan juga keuntungan yang akan diterima penjual. Dalam akad ini, penjual menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Murabahah banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah sebagai salah satu produk pembiayaan. Dengan murabahah, bank syariah dapat memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dengan cara membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Nasabah dapat membayar harga barang secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah landasan syariah murabahah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahlullahul bai'a wa haru marrabah." Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli adalah salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak mengandung unsur riba, yaitu tambahan yang tidak berdasarkan akad atau pertukaran yang sepadan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal bai'a min babal murabahah." Sesungguhnya jual beli itu termasuk pintu-pintu murabahah. Hadis radhiyallahu Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena mengandung unsur saling menguntungkan penjual dan pembeli. Rukun murabahah. Rukun murabahah terbagi menjadi 4, yaitu akad, yaitu ijab penawaran dari penjual dan qabul, penerimaan dari pembeli yang sesuai dan sepadan. Yang kedua adalah sighah, yaitu lafaz atau ucapan yang digunakan untuk mengikat akad seperti aku jual dan aku beli. Akid, yaitu pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli yang harus memiliki akal balik dan berakal sehat. Yang terakhir adalah makud alaih, yaitu objek akad, yaitu barang yang dijual belikan yang harus memiliki sifat halal, bermanfaat, ada, jelas, dan dapat diserahkan. Selanjutnya, syarat murabahah. Yang pertama adalah akad harus dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan, tipu daya, dan unsur yang merugikan salah satu pihak. Yang kedua, sighah harus jelas dan tidak ambigu, serta mengandung unsur kerelaan dan kesepakatan. Yang ketiga, akid harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertransaksi, serta tidak terhalang oleh sesuatu yang menghalangi akad seperti hutang, waris, atau hak orang lain. Yang keempat, makud alaih harus diketahui jenis, jumlah, ukuran, berat, kualitas, dan harga barang, serta cara dan waktu penyerahan barang. Yang kelima, penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati. Yang keenam, penjual harus memiliki atau menguasai barang yang dijual sebelum menjualnya kepada pembeli. Yang ketujuh, barang yang dijual harus sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kondisi yang disepakati. Dan yang terakhir, pembayaran harga barang dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, modal dan unsur pendukung dalam murabahah. Terdapat 4 jenis modal dan unsur pendukung dalam murabahah. Yang pertama adalah pemasok,
yaitu pihak ketiga yang menjual barang kepada penjual dengan harga tertentu. Yang kedua, wakalah, yaitu perwakilan atau kuasa yang diberikan oleh pembeli kepada penjual untuk membeli barang dari pemasok atas nama pembeli. Yang ketiga, jaminan, yaitu sesuatu yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai jaminan pembayaran harga barang, seperti uang muka, agunan, atau personal guarante. Yang keempat, asuransi, yaitu perlindungan yang diberikan pihak ketiga kepada penjual atau pembeli risiko kerusakan, kehilangan, atau pencurian barang. Selanjutnya adalah jenis-jenis murabahah dan implikasi hukumnya. Yang pertama adalah murabahah tunai, yaitu murabahah yang pembayaran harga barang dilakukan secara tunai atau langsung pada saat akad. Jenis ini sama dengan jual beli biasa, hanya saja penjual menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan. Implikasi hukumnya adalah barang menjadi milik pembeli sejak akad dan penjual tidak boleh menagih harga barang lagi. Yang kedua, murabahah angsuran, yaitu murabahah yang pembayaran harga barang dilakukan secara angsuran atau bertahap sesuai dengan kesepakatan. Jenis ini sama dengan jual beli kredit, hanya saja penjual menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan. Implikasi hukumnya adalah barang menjadi milik pembeli sejak akad, tetapi penjual masih memiliki hak tagih atas harga barang yang belum lunas, dan pembeli harus membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati. Yang ketiga, murabahah pemesanan, yaitu murabahah yang barang yang dijual adalah barang yang belum jadi tetapi sudah dipesan oleh pembeli kepada penjual. Jenis ini sama dengan jual beli salam, hanya saja penjual menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan. Implikasi hukumnya adalah barang menjadi milik pembeli setelah barang diserahkan oleh penjual, dan penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan waktu yang disepakati. Yang terakhir, murabahah to the order, yaitu murabahah yang barang yang dijual dimiliki oleh pembeli tetapi dijual kembali kepada penjual dengan harga yang lebih tinggi, kemudian dibeli kembali oleh pembeli dengan harga yang lebih tinggi lagi. Jenis ini sama dengan jual beli inah, hanya saja penjual menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan. Implikasi hukumnya adalah barang tetap menjadi milik pembeli tetapi penjual memiliki hak tagih atas harga barang yang belum lunas, dan pembeli harus membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. Jenis-jenis murabahah dan manfaat jual beli murabahah. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau dan cicilan yang ringan. Yang kedua, memberikan keuntungan bagi penjual yang dapat menjual barang dengan margin yang jelas dan terjamin. Yang ketiga, memberikan transparansi dan keadilan bagi kedua belah pihak yang mengetahui harga perolehan dan margin keuntungan. Yang keempat, memberikan alternatif bagi umat Islam yang ingin bertransaksi tanpa riba dan gharar sesuai dengan syariah. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.